Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sagung Dahlia Amanda Wibawa, absen 40 kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara pemerintahan negara. Siapa yang menjalankan kekuasaan negara? Tentunya pemerintah. Siapa itu pemerintah? Jadi pemerintah adalah orang yang menjalankan sistem pemerintahan negara. Orang yang diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan atau dalam melandaskan konstitusi untuk menjalankan sistem pemerintahan negara. Dan orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga negara. Apa beda pemerintah dengan pemerintahan? Pemerintah adalah orang yang menjalankan sistem pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan adalah tindakan proses kinerja daripada pemerintah untuk menuju cita-cita dan tujuan negara. Bentuk kekuasaan negara dibagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan atau division of power dan pemisahan kekuasaan atau separation of power. Perbedaannya, pembagian kekuasaan antar lembaga negara itu kedudukannya sejajar. Masih ada koordinasi atau kerjasama antar lembaga-lembaga negara. Sedangkan, pemisahan kekuasaan antar lembaga negara itu benar-benar terpisah, tidak ada koordinasi atau kerjasama, dan masing-masing sudah berdiri sendiri. Apa itu kekuasaan negara? Jadi, kekuasaan negara yaitu adanya kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sistem pemerintahan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Cita-cita dan tujuan negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Kekuasaan horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, contohnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Kekuasaan vertikal yaitu contohnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Contohnya pemerintah provinsi itu gubernur. Jadi gubernur lebih tinggi tingkatannya dari pemerintah kabupaten atau kota yaitu bupati. Dan bupati lebih tinggi tingkatannya dari camat dan seterusnya. Mengapa negara memiliki kekuasaan? Jadi negara memiliki kekuasaan karena negara memang sebuah organisasi kekuasaan di mana di dalam negara itu terdapat kekuasaan yang diatur, yang dibagi-bagi di dalam lembaga-lembaga negara atau yang dijalankan oleh pemerintah. Dan juga karena sifat-sifat negara itu sendiri. Negara memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama memaksa. Bagaimana suatu negara memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan kepada semua warga negara di wilayah NKRI. Jadi, di semua wilayah teritorial Indonesia, pemerintah atau negara memaksakan berlakunya peraturan hukum, dan kita sebagai warga negara harus taat kepada aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, monopoli. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur beberapa hal yang terkait dengan tata kelola pemerintahan untuk menjaga kestabilan, keutuhan bangsa dan negara. Misalnya tentang partai politik, organisasi masyarakat, pasar, peredaran uang, atau usaha-usaha yang boleh berkembang di Indonesia. Yang ketiga, mencakup semua. Negara memberlakukan peraturan perundang-undangan kepada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Mengapa kekuasaan di Indonesia tidak terpusat di satu lembaga dan harus dibagi-bagi? Jadi, Indonesia menganut pembagian kekuasaan atau division of power. Konsep pembagian kekuasaan ini tujuannya untuk pengelolaan kekuasaan negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu pihak, sehingga terjadinya pemerintahan yang otoriter. Pembagian kekuasaan dimaksudkan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu. Menurut John Locke, yaitu ada pertama kekuasaan legislatif yang artinya kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang artinya kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif artinya kekuasaan untuk melakukan hubungan, aliansi, atau federasi negara-negara. Dan menurut Montesquieu, yang pertama kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan yang terakhir, beda dengan pendapat John Locke, yaitu kekuasaan yudikatif. Adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal di Indonesia. Yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif. Adalah kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau yang biasa kita sebut dengan amandemen. Kekuasaan konstitutif dipegang oleh lembaga negara yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wewenang MPR terdapat dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh lembaga negara yaitu Presiden. Wewenang Presiden terdapat dalam pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2, pasal 10, pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15, dan pasal 16. Yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif. Adalah kekuasaan untuk melakukan perubahan pada undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga DPR dan DPD. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, wewenangnya tersebut dalam pasal 20 ayat 1, 20A ayat 1, 20A ayat 2, 20A ayat 3, dan pasal 21. Sedangkan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, wewenangnya terdapat dalam pasal 22D. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yang dipegang oleh lembaga negara MA atau Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi. Wewenang MA terdapat dalam pasal 24A ayat 1 dan wewenang MK terdapat dalam pasal 24C ayat 1 dan 2. Yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan terhadap pengawasan, penggunaan, atau pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh lembaga BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Wewenangnya terdapat dalam pasal 23E ayat 1. Dan yang terakhir, kekuasaan moneter, yaitu membentuk kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kestabilan pembayaran, juga menjaga stabilitas nilai rupiah. Kekuasaan moneter dipegang oleh BI atau Bank Indonesia. Wewenangnya terdapat dalam pasal 23D. Kementerian Negara. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa itu presidensial? Presidensial memiliki arti kepala negara atau presiden itu mempunyai dua jabatan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dasar hukumnya, yang pertama, pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Kementerian Negara. Yang kedua, pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur tentang Kementerian Negara. Dan yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Pada pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri juga bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa jumlah maksimal kementerian yang bisa dibentuk adalah 34 kementerian. Urusan tanggung jawab kementerian. Yang pertama, urusan pemerintahan nomenklatur. Kementerian yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi urusan dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan. Yang kedua, lingkup pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang meliputi agama, hukum, keuangan, keagamaan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional dan sebagainya.
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri dan pejabat setingkat menteri yang terkait. Dasar hukum LPNK yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita tahu bahwa bagaimana Pancasila itu harus selalu diimplementasikan atau dilibatkan dalam setiap dimensi kehidupan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.